Penetapan Menkominfo sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung sebenarnya bukan hal yang mengejutkan. Sebab Pak Joni sebelumnya sudah menjalani pemeriksaan 2 kali, yakni pada Februari dan Maret 2023. Artinya, penetapan status tersangka oleh Kejaksaan bisa disebut dengan dasar yang kuat. Sekjen Nasdem ini diduga melakukan tindak pidana korupsi proyek BTS senilai 8 triliun rupiah. Nilai proyeknya tidak main-main. Ini dia, info terkini Widya. Baik, ini adalah visual terkini dari Menkominfo Johnny G. Plate yang masuk dalam mobil tahanan yang telah disiapkan oleh pihak Kejaksaan Agung. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak Kejaksaan Agung, namun Menkominfo telah dipastikan sebagai tersangka kasus korupsi BTS 4G Bakti Kominfo. Sesaat setelah penetapan status itu, bakal Capres Koalisi Perubahan Pak Anies Baswedan langsung merapat ke Nasdem Tower. Kalau kita pikir, apa urusannya Pak Anies ke sana ya? Kan Pak Surya mengundang petinggi Nasdem. Kok Pak Anies ikut datang? Memangnya dia petinggi Nasdem? Kan bukan. Apakah datangnya mantan Gubernur DKI untuk memastikan Koalisi Perubahan tetap solid dan akan mendaftarkan dirinya sebagai Capres? Atau Pak Anies takut biaya yang dikeluarkan untuk keliling Indonesia bersumber dari dana proyek BTS ini? Lah, kalau ada aliran dari proyek itu, otomatis Pak Anies bakal ikut menanggung akibatnya. Atau Pak Anies mau melapor, pernah diberi dana oleh Pak Joni, makanya dirinya segera merapat untuk memastikan dana itu terkait proyek BTS atau tidak. Pada media, Pak Anies mengatakan prihatin luar biasa. Maksudnya prihatin atas kasus itu atau prihatin Pak Anies bisa batal jadi capres? Yang mana nih Pak? Bisa jadi langsung merapatnya Pak Anies mengantisipasi pembatalan pencapresan dirinya. Loh, siapa tahu Pak Surya Paloh berubah pikiran? Kan nggak ada yang tahu pikiran orang. Yang sedang diproses Kejaksaan ini bukan hanya Menkominfo, tapi juga punya jabatan di Nasdem sebagai sekjen. Ini bukan kasus sekjen Nasdem pertama yang tersandung kasus. Jauh sebelumnya, kasus korupsi juga menimpa Rio Capella sekitar tahun 2015. Kebetulan jabatannya juga sama-sama sekjen. Uniknya lagi, penetapan kasus tersangka Pak Surya dilakukan hari Rabu Pon. Jangan-jangan dulu Pak Jokowi konfirmasi soal reshuffle kabinet, beliau bilang Rabu Pon. Maksud Pak Jokowi, penahanan Pak Joni ini. Ketika ditetapkan sebagai tersangka, otomatis kan ada di reshuffle. Tidak ada sejarahnya menteri ditetapkan tersangka, tidak ada gantinya. Oh, sekarang kita jadi tahu ya. Kode Rabu Pon yang dilempar Pak Jokowi, penetapan tersangka sebagai orang kedua di partai, terutama yang mempersiapkan Pilpres, akan berpengaruh besar dalam koalisi perubahan. Pertanyaannya, apakah PKS dan Demokrat bakal tetap setia atau tarik dukungan? Meskipun menjabat sebagai menteri, penetapan tersangka itu lebih merugikan partai dan koalisi partai, bukan pada pemerintahan. Pun, jabatan Pak Jokowi tinggal setahun lagi dan dirinya tidak akan menjadi capres. Tidak ada kerugian sedikit pun bagi beliau. Bisa jadi, beberapa waktu mendatang, pencalonan Pak Anies bakal dievaluasi, tetap lanjut atau pilih bubar. Pendaftaran bakal capres kurang 4 bulan lagi. Dugaan kasus korupsi makin menambah beban Nasdem beserta parpol koalisinya. Pak Hendri Satrio, juru bicara Pak Anies, mengatakan solidaritas di koalisi tetap berjalan baik. Solid maksudnya. Nasdem menyikapi hal ini dengan tetap percaya proses yang dijalankan Kejaksaan. Makanya tugas partai tidak boleh berhenti, termasuk progres koalisi perubahan diharapkan berjalan lebih cepat. Pak Hendri juga memastikan proses pengusutan kasus ini tidak pilih-pilih. Jika aparat penegak hukum berlaku diskriminatif, kepercayaan publik bisa turun, dan ini bakal mempengaruhi pandangan masyarakat pada pemerintah. Tapi pernahkah terbukti kalau menteri yang tersandung kasus coba dilindungi oleh presiden? Tidak sama sekali. Beberapa menteri yang tersangkut masalah, walaupun berasal dari partai, buktinya bisa kena vonis, masuk tahanan. Tidak ada yang vonisnya dugaan korupsi tidak terbukti.
Ketua Umum Nasdem pasti sangat kehilangan dan terpukul atas peristiwa ini. Mau bagaimanapun, seorang ketua pasti dekat dengan sekretarisnya. Kasus ini juga bisa membuat publik menduga ada kekecewaan yang amat sangat pada Pak Surya Paloh. Di sisi lain, proses berjalannya kepengurusan Nasdem sebenarnya berada di tangan Sekjen. Apalagi bisnis yang dipunyai bos Metro TV tersebut juga banyak dan juga membuka mata kita semua. Orang-orang kepercayaannya itu tidak layak untuk dipercayai. Apakah Pak Anies juga bisa disebut orang kepercayaan Pak Paloh juga? Ya, otomatis saya kira kalau tidak ada kepercayaan penuh, tidak mungkin dirinya dideklarasikan sebagai capres. Pertanyaannya bukan itu, tapi traumakah Pak Paloh ditipu bawahannya sampai 2 kali? Jika trauma, nasib Pak Anies sebagai capres berada di ujung tanduk. Lantas, kursi kosong Menkominfo bakal diberikan pada siapa? Nasdem? Kayaknya sih tidak. Pada Ketua Umum Perindo, Pak Haritanu Sudibyo. Belum lama ini kan ada rumor jika Ketua Umum Perindo disebut-sebut bakal jadi Menkominfo. Faktor lain yang juga merusak koalisi perubahan, posisi tawar Nasdem di mata PKS maupun Demokrat turun. Artinya, kedua parpol itu bakal makin ngotot mengajukan kadernya untuk dipasangkan dengan Pak Anies, entah Pak Aher atau Mas Ahaye. Dan salah satunya akan ditetapkan sebagai bacawa pres walaupun Nasdem tahu elektabilitasnya buruk. Pun, apakah Pak Surya bakal merealisasikan janjinya? Seandainya ada satu saja kadernya yang direshuffle dari menteri, dia bakal menarik semua menterinya. Selain Pak Johnny G. Plate, masih ada Pak Syahrul Yassin Limpo yang menjadi Menteri Pertanian, serta Bu Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Bagai buah si malakama, bila janji itu ditepati, tidak ada kader Nasdem yang jadi menteri. Bila tidak ditepati, maka Pak Surya bisa disebut menelan ludahnya sendiri. Kita tentu tidak menduga sekelas Pak Joni masih bisa terjebak dengan tindakan melawan hukum. Tidakkah dia berpikir, tahun depan ada event yang jadi pertaruhan semua partai politik? Atau memang perbuatan korupsi dijalankan untuk mendapatkan biaya operasional Nasdem? Kita tentu meragukan pandangan ini, sebab kemampuan keuangan Pak Surya itu masih sangat memadai. Yang pasti, proses penetapan tersangka Pak Johnny G. Plate ini lebih rumit, lebih kompleks, serta berdampak lebih besar dibandingkan saat Pak Rio Capella tersandung masalah. Makanya kita tunggu perkembangan selanjutnya. Apakah murni korupsi untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain, atau Nasdem ikut terseret kasus ini. Demikian info terkini Widya, sampai ketemu lagi di Ini Dia Info Terkini Widya. Salam cerdas. Ini dia info terkini Widya.